seorang wanita pemain sepak bola, namanya Fitri Samsu. Oh, 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 Kalau dia ini kegiatan pas lagi mandi, namanya Fitri Sampoan. Tapi Neng pernah punya pengalaman nggak ikut kejuaraan atau apa yang hadiahnya random gitu? Nggak biasa gitu, nggak lazim. Apa didatangin cowok striptis gitu. Enggak sih, enggak. Cuma mau dibacok waktu itu. Hah? Mau dibacok. Pas Tarkam. Ya. Serius? Gimana ceritanya, Neng? Idi, gol. Sponsor juga bisa masuk buat kuku ya. Aku ingin engkau ada di sini. Kenapa lu bang? Kangen siapa? Kangen siapa? So tau gua kangen. Tapi lu kok tahu? Gua lagi kangen sama istri. Emangnya punya istri? Gila lu. Punya dong emang lu. Lahir dimuntahin. Gua punya istri. Terus? Istri Presiden Uruguay. Istri gua dong. Susah ngomong sama kotak penalti nih. Si Reno kemana sih? Gak tau tadi kemana ya? Ya gua nanya lu kan masih nanya balik sih. Gua nanya lu. Reno kemana? Gak tau tadi pergi aja gitu tadi. Hah? Kan lu harusnya punya jawabannya. Reno lagi main futsal. Blok. Malah ketawa lagi digoblok-goblokin. Kemana dia? Gak tau tadi main futsal katanya sih. Nggak tahu tadi main futsal. Gue tuh lagi pengen curhat sebenarnya sama dia. Jangan mentang-mentang ini tempat udah bagus gitu ya. Karena kita kan berhasil jualan di luar nih. Jualan cepu maksudnya, cepu-cepu polisi nih. Jadi bagus kayak gini. Gue nyanyi lagi deh. Aduh, gila gokil. Aduh, silakan Neng. Aduh, sorry ya, maaf. Biasa habis latihan timnas lapas. Kan lu dari tempat karaoke. Gue dari tempat karaoke, gue yang kerja ya. Mau gue Balik ya. tamunya dia. Siapa nih? Aduh, ini jangan. Perkenalkan, ini adalah Neng Fitri. Aku siapa? Lah, itu tiba-tiba lupa ingatan masuk ke sini. Kenapa habis gue gandeng dia langsung lupa dia? Fitri siapa? Jadi Neng Fitri ini adalah tadi datang ngasih coaching buat timnas lapas. Yes. Iya dong. Luar biasa ini. Narkoba juga? Enggak dong. Ya, siapa tahu masuk lapas karena narkoba. Online. Gua. Waduh. Enggak. Aku suka mabok cinta. Nah, Kenapa harus gitu openingnya? karena kalau tadi kita udah kelamaan diam, kalau tambah 2 detik lagi kesurupan itu. Terima kasih sudah datang, Fitri, Neng Fitri. Iya. Dia nih, dan bukan orang sembarangan. Waduh. Orang apa emang dia? Dukun apa nggak sembarangan? Enggak dong, kalau dukun itu gue Samsudin. Ya sopan, gua harus kenal dulu. Iya. Saya main. Cium tangan. Kenapa cium tangan? Tuan banget gua ya. Fitri siapa namanya? Fitri Syamsu. Nah, Enggak pakai din ya belakangnya ya. Waduh. Kalau itu dukun ya. dukun ya. Tapi kalau sebelum kita mulai lebih lanjut, Kita punya lagu penyambutan dulu. sebelum itu Kenapa emang? dia mending kita suruh coba. Sorry, kirain lu senar pegat. Tolong pengaruh ruangan otomatis ke lapangan lagi cari informasi. Oke. Oke, thank you, Dek. Nah, ini. Nah, nih orang nggak pernah syuting lewatnya depan di kamera. Ya kan, orang nggak pernah syuting kayak gini nih. Nggak tahu blogger kan ada belakang ya. Mohon maaf ya, emang dia kayak gitu. Dia kayak gitu. Tugasnya emang gitu tuh, dibeliin. Gitu. Teman-teman, terima kasih sudah menonton kembali The Giant di season 2. Tapi ada yang lupa kayaknya. Kenapa? Kalau kita ini Fitri, kita ada kayak semacam Chen. Oke. Kalau kita bilang The Giant, jawabannya adalah ampun Bui. Ampun, Gitu. Oh, masih ya? Masih itu ya? Masih gitu. Oke. Teman-teman, kita kembali lagi tentu saja di program yang sangat kita cintai ini, yang kita doakan sepanjang umur kita ada program yang tidak pernah putus. Amin. Tetap kita hostnya di Amin. The Giant. Ampun Bui.
sebagai lagu penyambutan. Kita punya lagu penyambutan. Ada, Apalagi khusus waduh. untuk perempuan cantik kayak Aish. ini. Iya. Kamu temennya Bjorka ya? Hah? Bjorka yang hacker itu. Kok bisa? Kan cuman bedanya kalau dia kan hacker data nih. Kalau kamu hacker hati aku. Oke. Sip. Ini lagu penyambutan buat kamu ya. Dia seorang wanita pemain sepak bola, namanya Fitri Samsu. Oh, 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 Kalau dia ini kegiatan pas lagi mandi, namanya Fitri Sampoan. Gue ya. Ya. Tapi kalau dia kerjaan ngurus surat motor, namanya Fitri Samsat. Ada lagi. Tapi kalau dia ini kerjaannya ngerusuh, namanya Fitri Sambit. Wow. Oke, ini terakhir ya. Terakhir. Tapi kalau dia kerjaannya nemuin batu, namanya Fitri Samsudin. Batu, jadi yang dia ini nih, ada batu hijau nih. Ya, itu dia tadi lagu penyambutan yang seadanya ya, mohon maaf ya. Lagi dong. Oh, jangan, karena kita pusing ya dari plesetannya ya. Karena itu improvisasi. Iya. Improvisasi. Aduh, teman-teman, terima kasih kita ketemu lagi tentu saja di program kesayangan kita semua. Dan mungkin kalau yang nonton agak bingung kok. Jadi gini, Fit. Ini kan kita udah masuk season 2. Oke. Kita masuk season 2. Jadi ini kan ceritanya kan penjara kita ini yang di season ini ada sedikit perubahan. Oke. Karena kita benar-benar mau mencoba mengcapture dan menerapkan dan meniru seperti kemewahan yang ada di penjara-penjara yang ada di Big Mouth. Wah, bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Iya, Bukan. iya, Kalau di iya. Indonesia mah tidak ada yang Aman. mewah seperti ini. Aman. Nonton Big Mouth nggak? Enggak. Aduh. Waduh, rame itu. Rame. Oke. Emang mana nonton? Belum sih, kata Reno rame. Kan kata lu tadi rame, gue nyampein doang no. Gak usah emosi dong. Itu kalau di Big Mouth ya teman-teman, kalau yang nonton seperti biasa saya adalah Park Chang Ho. Wah, kita nggak ada yang tahu lagi. Dia ketua Kang. Pada nonton nggak Big Mouth? Enggak. Nonton? Ketua Kang mirip ya? Bukan ketua Kang, bukan ketua yang di geng itu, yang di sel, yang di penjara, yang botak, yang tua. Mirip ya? Oke, kita lanjut ngobrol aja karena udah nggak ada yang tahu ya. Tidak ada yang Lagian tahu. di Korea kok ada Kang. Big Mouse. Big Mouse. Mouse. Jadi Mouse. nama acaranya Big Mouth, tokoh sentral penjahat mafia Big Mouse. Oh, Gitu. Korea ya. Korea. Gambarin penjaranya gimana tadi maksudnya? Oh, mewah. Jadi Ah. di situ ada sel yang isinya tuh kayak penjahat kaya gitu. Oke. Gitu. Itu yang lain tidurnya tuh tumpuk-tumpuk gitu. Ya. Makanannya tuh bener-bener kayak nasi cadongnya tuh nasi cadong yang Parah aja. Parah gitu. Yang Tapi nasi campur beling nasi gitu campur ya. beling. Kayak terus- kaya ya. Nah, Kalau itu Masnya yang kayak miskin. Oh, kalau saya kayak pengangguran ya. Kayak pengangguran nggak ada kerjaannya gini-gini doang. Nah, itu ada satu sel, Fit. Itu sel orang-orang kaya. Wih, di dalamnya ada TV, ada meja biliar, ada AC, Wow. ada sofa, Oke. dan bahkan ada alkohol. Alkohol. Bebas jadinya. Kalau kita ada apa nih? Air putih aja ya. Ini air Waduh, putih. kamu minum. Ya minum kalau nggak haus dong, gimana sih? Tapi kalau itu terdengar familiar ya, no, ya? Hah? Bukan hanya di Bukan Big di Mouth Indonesia. ya? Oh, di Indonesia nggak ada ya? Dari Indonesia ya. Ada kok, Mata Najwa dulu ngebongkar. Ya gitu. Jadi kita puji Tuhan ini Naik level lah naik ceritanya. level. Kita naik sebagai level. tahanan kan udah makin lama di penjara, Fit. Kita makin punya kekuasaan. Bahkan kita punya power untuk bisa ngundang kamu ke sini. Nah, gitu. itu. Sulit loh ngundang perempuan ke sel laki-laki itu sulit loh. Biasanya bayar 5 juta. Dikasih Kok tahu? ruangan khusus. Kok tahu? Yang di Big Mouth. Oh, kan kamu belum nonton. Ada yang episode berapa? 7? Ada bos. Tapi terima kasih banget Fitri akhirnya sudah mau mampir ke The Jail, ke Lapas Kuat. Akhirnya sibuk apa, Fit? Sibuk cari cowok. Enggak ya kerja-kerja. Enggak. Oh, jadi Biasa aja, nggak usah ngeliat kayak ada peluang lo. Dia tiba-tiba langsung, wah, nyari cowok. Lu nggak cocok kayak bendera pojok lu. Pojok lapangan tuh nggak lu. Sama titik penalti lebih putihan titik penalti daripada dia. Jadi lu kalau gua lihat konten-konten lu main bola sama cowok tuh memang jadi cowok di situ bukan nyari gol. Enggak. Golnya cowok maksudnya. Oh, jomblo lu, Fit. Jomblo. Serius? Cewek secantik lu. Loh,
Wajar, cewek secantik dia jomblo karena susah menemukan yang cakep-cakep dan. Oh. Kalau kayak lu jomblo, Iya. itu Biasa ya. biasa. Enggak, saya sudah beristri, jadi mohon maaf ya kalau kamu Enggak, tiba-tiba- enggak gitu, Ya nggak tahu dia tiba-tiba. Kenapa no GR? Ya namanya nyoba. Tapi maaf Fit, saya sih bersedia sih Fit kalau emang butuh. Saya kebetulan juga belum beristri. Belum istri, oke. Jangan. Berapa istri maksudnya? Belum 3 istri. Satu pun belum. Satu pun belum. Emang lebih enak nggak ada status Fit kayaknya. Oke. Oke. Jadi udah nggak main bola lagi nih? Masih Main bolanya? masih main bola. Cuman Tapi nggak- buat fun ya. Kita nggak main serius kalau bola. Emang kalau main serius kenapa? Nggak ada ininya? Takut sakitin kalau serius-serius. Enggak hubungan. Enggak Perasaan main kalau sama bola. kamu kayaknya bukan kamu yang disakitin deh. Pasti cowok-cowok kamu. Salah dikit tackle, salah dikit tendang penalti. Tapi pernah punya cerita apa maksud pernah punya pacar anak bola juga? Pernah. Oh, pernah. Dulu kan. Pemain di Liga Indonesia. Nggak, futsal. Oh, pemain futsal ya. di Indonesia, pemain Indonesia, pro gitu. Pemain pro. Nah kalau kamu lagi pacaran gitu, siapa yang jadi penjaga gawang? Beda nggak sih feel-nya maksudnya ini kan apa, gue kan nggak punya pengalaman pacaran sama cowok pemain futsal ya, sama cowok apapun juga gue nggak punya pengalaman gitu. Ya nggak usah ditegasin dong. Ya maksudnya Tapi kan pernah sama wasit kan? Iya, kalau wasit pernah hakim garis waktu itu kebetulan yang sebelah kanan. Kalau kan katanya ada nih kalau misalnya pacaran sama yang puitis tuh seru, sering dibikinin puisi gitu, romantis gitu. Kalau kayak dulu waktu sama pemain futsal gimana? Beda? Biasa aja sih. Obrolannya nyambung karena sama-sama satu interest kan. Oh. Jadi dia ngomong apa kita ngerti. Oh. Pernah dikasih kejutan tiba-tiba di rumah ada gawang nggak? Kasih hadiah gawang gitu. Surprise! Andrit apaan? Ya kan beda sisi romantis pemain bola kan beda Betul. gitu. Apa-apa? Ada sisi romantisnya dari pemain bola? Enggak sih, ada? nggak ada romantis-romantisnya. Kayaknya nggak banyak kisahnya sama dia, kayak singkat ya hubungannya. Karena lebih banyak yang mencetak gol lu ya. Tapi Fitri dulu kan sempat main pro nih di futsal ya. Yes. Itu mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu gitu. Bisa ceritain nggak awalnya kok bisa sih jarang kan cewek bisa sampai menjadi pemain profesional futsal gitu. Awalnya gimana dulu? Karena banyak kan namanya juga perempuan, banyak yang mungkin takut kali ya. Iya, iya. Karena menganggap futsal, sepak bola itu olahraga cowok. Jadi mungkin takut udah underestimate duluan atau mungkin udah udah takut duluan aja sih. Takut omongan keluarga, omongan masyarakat. Enggak sih, lebih takut sakit mereka kan, takut kena kebentur. Kan full body Iya, combat. karena mereka mikirnya udah takut luka aja, takut sakit gitu. Oh, iya. Kan nggak cantik Fisik. lagi, perawatan mahal-mahal. Nah gitu mungkin. karena Sama takut. aja kalau di rumah gua juga cewek-cewek maksudnya Gimana di rumah lu enggak, cewek-cewek? maksudnya enggak, cewek-cewek di rumah kan dia bisa melakukan apapun, bahkan bisa naik ke atas rumah gitu untuk Waduh. benerin sesuatu gitu. Oh. Maksudnya kenapa takut untuk main bola gitu? Masih kebanyakan yang takut seperti itu. Iya banyak takut. Diajak, lu nggak bisa main, takut gini-gini alasannya gitu. Oh, memang bukan passionnya kali ya. Mungkin. Nah tapi di saat itu lu malah terjun di futsal. Iya. Karena udah kayak laki mungkin dari sana ya. Enggak, lu dari kapan sebenarnya terjun main bola itu? Futsal itu dari 2009. 2009. Enggak, futsal itu sebenarnya dari SMA. Tapi untuk yang seriusnya, pro-nya 2009. Waktu SMA berarti mainnya di sekolah. Sekolah. Di sekolah ekskul gitu. Ekskul. Cewek-cewek Cowok. juga. Cewek-cewek, tapi kadang main sama cowok juga. Ini kan tipis gara-gara cowok nih. KDRT? Robek. Oh. Ini apa? Kenapa? Jatuh atau Iya, dia selengkat cowok, jatuh kena. lu diselengkat? Selengkat. Bukan bolanya diselengkat bola. cowok Bola goblok. boleh lewat. Siapa? Namanya siapa? Coba kasih tahu. Enggak pernah punya masalah kenangan buruk kali sama lu. Kan biasa kita gitu, bola boleh lewat, orang jangan gitu kan. Oh, itu filosofi sepak bola Indonesia yang tidak patut dicontoh ya. Iya. Tapi dulu zaman SMP, karena SMA gue cowok semua, maksudnya pas SMP ada sih temen cewek yang kadang-kadang suka ikut main futsal gitu. Oh, berarti lu awalnya dari situ. Dari situ. Nah, Gue mau nanya dulu, kok tiba-tiba tertarik untuk main bola? Nggak ikutan cheerleadersnya? Iya. Udah kayak tomboy kan, tomboy banget. Jadi suka aja main tendang bola. Oh, Emang itu Pengen interestnya. tendang sesuatu gitu. Oh,
Pantesan nggak lama hubungannya ya. Agak serem ya kayaknya. Ntar dulu ya Fit ya, kayak siap nendang. Maaf, ini bukan bola ya. Terus pas berjalan setelah lulus SMA mencoba serius futsalnya. Serius, ya. Ikut apa sih kalau futsal? Ekskul. SB ada nggak sih? Enggak. Nggak ada ya? Tim sih. Tim ya? Kalau kebetulan kita Neng ya panggilnya. Iya, Neng. iya. Iya. Ada coach yang nawarkan langsung, Neng kita mau bikin tim, mau gabung nggak gitu. Itu di Boleh. Jakarta? Jakarta. Tapi kita sih base campnya Tangerang, Tangsel. Oh. Wih, langsung ditawarin kontrak. Kontrak ya berarti langsung ya? Nggak, bukan kontrak, bikin tim langsung. Oh, bikin tim tim. doang. Klub kan. Bikin klub. Ada bosnya, bla bla gitu. Oh, berarti itu pertama kali. Pertama kali untuk yang serius. Berarti udah punya pemasukan dari bola itu pada saat itu. Kenapa ketawa? Kan tadi gua udah nanya, di kontrak enggak bentuk tim. Artinya kan ya? Ya kan ada bos, tadi bilang ada bos. Betul. Maksudnya ya kita ada mes juga kalau misalnya tanding, ada makan. Ada uang nggak? Kok nggak ada uangnya, nggak disebut? Nggak ada memang ya? Ada. Oh ada. Ada. Berapa? Nggak, tapi itu kan penting juga, maksudnya kesejahteraan kan? Iya nggak sih? Harusnya dong. Iya, kalau zaman dulu kan mungkin futsal putri belum terkenal banget. Oh, Iya. oke. Belum banyak peminatnya. Nah, terus lu akhirnya join lah Neng join lah di sebuah tim profesional. Tim profesional. Ikut di liga profesional berarti ya? Ya, kita waktu itu belum profesional kan, jadi baru ikut tanding, kebetulan alhamdulillah kita menang. Oh. Bukan mau sombong ya, tapi memang seperti ditakuti lah tim kita tuh. Wih. Karena menang-menang terus. Jadi kalau ada tim lain maunya ini harus kalah gini. Oh, udah termasuk tim jagoan. Yang nama Betul. cewek, kalau lihat cewek yang lebih beringas tuh males gitu. Ya nggak usah di futsal, lihat di gerbong cewek KRL, lebih galak, lebih sadis. Padahal bukan gerbong khusus cewek ya. Iya, tapi lebih brutality. Berarti udah ketika diajak lebih ke pro, ada pemasukannya dong. Ya. Iya. Panjang ya komanya ya. Berapa lama Fit pro? Kita mulai kan tim ini 2009. Pro itu mulai kita terjun dunia pro 2010. Terakhir 2012-2013. Pernah kejadian nggak ketika lu lagi main tiba-tiba Pernah. penjaga gawang jadi dua, yang satu kok? Enggak, Itu tadi. lebih ke siwer ya matanya ya. Kita dibikin nggak bisa main. Hah? Ya percaya nggak percaya sih. Maksudnya bikin nggak bisa main kayak gimana? Karena kita ada pemain-pemain bagus, tapi masa dia pas tanding itu nggak bisa main. Jadi kayak Lumpuh? passing aneh, passing nggak rata, terus shooting. Itu karena malamnya mabok kali. Cap tikus gitu. Oh gitu ya? Tapi percaya nggak percaya lu nyikapinnya Tapi ya? setelah pertandingan itu balik normal. Dengar, Mak? Wah. Tapi emang itu salah satu, maksudnya itu kearifan lokal di kita. Iya, itu iya. masih, kalau denger cerita kayak teman kita Oki Rengga, dia kan dulu sebelum stand up kan dia Oki Rengga ya? Iya, Oki Rengga kenal, kan dia kenal. kan Iya, kiper kan. kiper. Dia kalau Tarkam gitu kan sempat cerita kan bahwa dulu ada yang katanya dukunnya pesen jangan pernah ada yang masuk lapangan, harus masuk yang terakhir. Gitu. Jadi Biar mereka apa? nungguin sampai malam, dua tim itu ternyata dukunnya sama. Jadi nunggu-nungguan gak ada yang masuk lapangan tuh. Sampai habis jadwalnya. Jadinya main bolanya cuma di PS ya? Cuma di PS. Itu banyak, di kita banyak banget Dan. Tapi kalau ngomongin Tarkam nih, kan Tarkam tuh kayak pertandingan yang ditunggu-tunggu sama pemain-pemain karena bayarannya lumayan. Lu pernah nggak sih diajakin? Pernah. Serius? Pernah. Futsal apa Domba lapangan? cup Bola, gitu? bola dan futsal. Domba cup gitu? Domba cup. Enggak Iya, dong, dulu enggak domba semua cup, domba dong, hadiahnya kan bisa sapi. Ya kan gua Enggak, nanya. uang. Iya, sama aja. Uang. Uang. Berapa paling besar? Boleh tahu nggak? Waktu itu 1,5 per game. Per game. Per game. Itu zaman dulu ya. Maksudnya itu udah termasuk tinggi. Berarti kalau gua bayar 2.500.000, lu mau main bola di rumah gua nggak? Bareng Boleh. anak gua. Boleh banget. Boleh lah, boleh Langsung tuh. berangkat chat ya. Buah, bisa no? Kita telepon bini gua dulu. Irma, tolong ya dijaga Dani ya. Nggak, suruh keluar dulu dia pakai pijit apa gitu. Tapi teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di The Jail Official dan juga di kuatbaca.com. Silakan jangan lupa juga subscribe. Kalau sambil nonton ini belum subscribe, tolonglah subscribe karena subscribe Anda itu adalah rezeki kami. Amin, amin, amin. Dan setiap satu subscribe kalian akan dibalas 10 kali lipat ya subscribe kalian. Jadi subscribe mas subscribe. Iya. Nah terus itu deh cerita sebenarnya ya, kalau lu kan sempat di pro futsal, Ya. tapi lu juga main lapangan gede. Ya. Lu lebih demennya sebenarnya lapangan gede atau Futsal. Futsal. kenapa? Feel-nya dapat di situ.
Mainnya lebih cepet Nggak, sih. kan kalau gua awam nih, gua tuh nggak suka sepak bola, tapi ketika lu ada di situ gua akhirnya mencintai sepak bola. Karena ada sepak bola wanita ternyata gitu. Baik. Enggak gitu sih, Dan. Enggak gitu. Lu kenapa? Apa bedanya futsal sama lapangan besar? Kenikmatannya apa? Beda. Kita misalkan dari gawang aja kan beda, bola Iya. beda. Mm. Beda aja kalau lebih dapat feel-nya di situ. Lebih- Passing-passingannya, shootingannya itu. Oh, udah geraknya futsal. lebih cepat gitu ya. Lu dapat Memang bolanya lebih capek lebih di cepat. futsal. Iya. Cuma lebih suka futsal sih. Atau Bola mungkin susah. sebenarnya karena nggak kena matahari langsung, jadi nggak Ya, hitam. nggak juga, kita kan main di luar juga kadang. Oh, iya? Tergantung lapangan kan. Kan futsal nggak hanya indoor, ada juga. Tapi kan outdoor. rata-rata kan kalau pertandingan resmi biasanya di Ya. gor kan, Iya. di stadium indoor gitu. Betul. Dan tapi sekarang lagi musim juga mini soccer ya. Ini soccer ya. Itu beda, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu juga gitu. Itu Bedanya pusing tuh. bedanya berapa? Pemainnya berapa? 7-7 kan. 7-7. Terus ada peraturan yang beda juga nggak kayak futsal kalau kayak mini Lebih soccer? mirip bola dia. Dia ke bola ya. Lemparan ke dalam Cuma ya? nggak ada offside bedanya. Oh, gitu. Dan Iya, lebih seru Coba berarti. sebutin 3 perbedaan futsal dan lapangan sepak bola lapangan besar. Ukurannya, bolanya, Ya. sama peraturannya. Benar ya? Iya, peraturannya apa bedanya? Ya tidak ada offside. Ya, Benar kan? benar. Apalagi Boleh nendang pala kan kalau futsal? Nggak Enggak. boleh ya. Lu jangan nanya gua soal pengetahuan Dia- bola dong. cowok tapi beneran buta banget. kenapa harus tahu? Tar dulu. Siapa penerang timnas sekarang? Orang Korea? Gua tahu. Gua tahu orang Korea. Penyerang kan? timnas Indonesia mana penyerang. mungkin orang Korea? Oh, itu kampung. pelatih ya. Sorry no, gua kan laki-laki. Ngapain gua nonton laki-laki? Siapa Gua nama bener pelatih? nggak? Siapa nama pelatih timnas Indonesia? Pak Jitsun. Gua lebih suka nonton senam ibu-ibu. Siapa pemain pro senam ibu-ibu Indonesia? Yayat. Tapi emang gitu dia segitu nggak sukanya, aneh ya. Oh, nggak apa-apa. Ya gua tuh aneh, pernah nih ya gua diajak, "Ayo nonton bareng." Lu bukan laki-laki ya, kata gua. Kenapa laki-laki harus nonton laki-laki, kata gua. Nah, karena sekarang ada Neng Fitri, saya selalu nonton Oke. Neng Fitri. Kontennya doang ya. Nah, tapi akhirnya lu meninggalkan dunia pro futsal Ya, tahun 2013. 2014. Ya. 2014. Disebutnya pensiun dini Pensiun kali ya. dini ya betul. Di usia berapa tuh lu? 2014 tahun berapa tuh ya? Maksudnya berarti kalau ukuran pemain pro harusnya masih Lulus produktif. kuliah sih. 2013 intinya tuh tahun Iya, itu. harusnya masih produktif berarti kan, makanya lu pensiun dini hitungannya ya. Apa yang bikin lo cepat meninggalkan apa yang lo cintai ini? Love. ICT, apa kalau bahasa Koreanya? Sarang. Oh, drakor semua ya, sengaja itu gue pancing langsung keluar ya. Semua tuh karena ini dah. Oh, apa ini tuh jelas dong. Duit. Tapi kalau duit. sekarang, Fit, kayaknya udah bukan ini. Apa? Yang penting tuh sekarang adalah chat WhatsApp dengan kata-kata sudah ditransfer ya. Nah, itu. Sama Iya, duit iya, itu iya. berarti, no. Iya, tapi kan nggak ada fisiknya, cuman bentuknya berupa chat WhatsApp. Oh, beda banget ya, Fit. Beda. Dulu tuh beda. Nah, gini deh, mungkin buat sekalian informasi juga buat yang nonton, buat sobat baca juga bahwa emang katakanlah range lah pemasukan per bulan hitungannya kalau pemain pro. Kalau sekarang ya sudah ada per bulan, Per bulan. tergantung kontrak kan. Oke. Cuma kalau dulu nggak ada. Cuma berapa kali bayar tapi nggak banyak ya. Seadanya ada. Kalau kita dapat uang tuh dari uang menang. Oh, dari misalnya lu bertanding tuh juara. belum tahu dapat uang apa enggaknya. Iya. Tapi kadang kalau pas liga dikasih sih beberapa kali tapi nggak sering gitu. Nggak ada deal di awal gitu. Oke, lu join di tim kita dengan gaji sekian, nggak ada. Karena dulu itu tim kami yang penting kita cari juara. Lebih ke harga diri sih daripada juara. Maksudnya daripada uang ya. 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 Lebih Dan baik itu menang ya? sadarnya setelah 2 tahun ya, ternyata salah ya. Karena bayar warteg nggak bisa pakai juara ya. Karena kalau udah jadi tim yang maksudnya sering menang, kalau misalnya ada tim lain kayaknya ngalahin kita, mereka sampai wah, mereka senang banget. Jadi kita juga ke bawah kan, lebih bangga kita menang dibandingkan dapat uang. Karena saat itu masih uang ya udah. Gitu. Nggak ada efek sampingnya kan dari pemain perempuan cantik, seksi gitu. Ada efek dari lu main bola terus dapat kerjaan lain gara-gara main Enggak, bola? belum. Oh, belum. Belum. Iklan kayak gitu. Karena kan 11 futsal belum. kan nggak terekspos kan. Oh. Cuma orang-orang tertentu, maksudnya yang kita yang suka futsal aja yang tahu. Dan bahkan Emang main zaman media. dulu futsal itu tayangnya bukan di TV dan di Bigo Live. Bigo belum ada.
sambil nendang ya. Ayo, give dong. Ini gue mau nendang nih. Oh, dulu belum ada, bahkan di Kakao Talk ya dulu ya tayangnya. 2011 tuh emang masih belum banget. Enggak, lagian mungkin dari sisi yang kan biasanya yang menguntungkan itu dari penonton ya. kan, penonton beli tiket, akhirnya Iya. lu dapat keuntungan terus dapat sponsor masuk. Nah, untuk futsal perempuan mungkin belum terlalu diminati ya. Sebenarnya bukan futsal perempuan, tapi futsal itu sendiri di Indonesia saat itu masih berkembang, masih mulai-mulai. Ada Oke. medianya pun, tapi masih baru ya. Jadi Iya, orang-orang iya. futsal tuh apa gitu. Setiap tanya, Neng main apa? Main futsal. Futsal tuh apa gitu. Oh. Zaman-zaman terakhir tuh sekitar 2011 tuh tetap ditanyakan futsal tuh apa. Nah, Tapi 2012 sekarang juga udah nggak ada. Dani ditanya futsal itu apa masih nggak ngerti dia. Ya, apa bedanya sama football gitu. Gitu. Sama-sama pakai foot. Cuman yang satu nendang bal, yang satu nendang sal. Di sini yang ada saat tendang ya. Tapi sekarang udah lebih baik ya. Sekarang udah terkenal, jadi orang tahu. Udah nggak ada yang futsal tuh apa. Paling orang-orang yang benar-benar nggak tahu olahraga gitu. Kayak orang yang baru 7 tahun habis ngajarin hukuman penjara nggak tahu itu kayak futsal ya. Itu orang-orang yang baru bebas penjara Futsal hukuman tuh. lama tuh dia nggak tahu. Tapi lu nggak rugi nggak sih ketika lu keluar ini makin jadi lebih baik gitu? Lebih baik dalam apa nih? Industrinya semakin Ya, berkembang nih, industrinya maksudnya semakin berkembang Ya kan gitu. lebih apa maksudnya? Kok lebih- geleng-geleng? Enggak. Nggak ada perubahan berarti? Nggak ada perubahan. Dia merasa sudah tepat. Ada nggak ada omongan mungkin keluarga atau apa? Ibu bilang juga apa? Jangan berkarir di sepak bola. Enggak sih, nggak pernah. Cuma dari kita sendiri setelah sadar gitu kan, udah lulus kuliah, lebih baik cari kerjaan aja yang benar-benar uangnya stabil, kamu masukan stabil. Oh berarti sekarang udah stabil, Fit? Stabil. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semenjak keluar dari itu ya. Oke, memang Tapi pilihan dulu, yang tepat dulu, berarti. dulu sempet ini nggak, sempet apalagi pada saat itu belum musim kan futsal. Terus Neng fokus gitu menjadi mengejar passionnya kayak tadi jadi pemain pro. Nah keluarga sempet kayak ngapain sih futsal kayak tadi gitu, Iya. apalagi cewek. Keluarga sempet ada kayak Mohon ini maaf, nggak? kalau saya sebagai orang tua pun saya akan melarang anak untuk futsal, lebih ke UFC ya kalau anak saya. Langsung Nanggung loh. pukul sikut Iya, ya, langsung oke, pukul benar. sikut gitu. Nggak lihat lu lari-lari tuh capek gitu. Ultimate Football Club. Ada nggak ada dari orang dari tua yang keluarga larang Sih, gitu? Paling orang tua mama sih, Ah. kayak lecet-lecet aja. Ah. Kalau masalah main nggak support kok. Oh support ya. Cuma pulang-pulang setiap pulang luka itu pasti ada luka. Banyak berarti. Banyak. Codet, Fitri Codet ya. Ada nih kalau ditarik nih ada 1-2 di sini. Oh, boleh lihat? Enggak, maksudnya kan biar bukti otentik. Oh, iya, iya. Pelipis aja, sorry nggak kelihatan gue. Nggak kelihatan. Nah ini yang nekel Dijahit. lu, yang nekel lu dulu Dijahit. dihajar sama bapak lu nggak? Enggak sih. Kalau gua sih gua cari tuh. Weh, lu gila lu. Kebayang nggak kalau ternyata yang di kayak cewek nih ditekel kayak Fitri pelipis berdarah ternyata bokapnya Jet Li. Waduh, sini lu. Ngomong. Enggak gitu. Tapi nah terus bergeser sekarang kan menjadi bisa dibilang apa sport influencer lah ya, Ya. jatuhnya. Menjadi bisa dibilang kayak dulu lu pelaku apa namanya atletnya gitu. Sekarang menjadi salah seorang yang berperan menghidupkan ekosistemnya Ya, ya, gitu. Ada lebih suka dukanya lebih enakan dulu Di apa tuh? di luar lapang atau di dalam lapang? Maksudnya kalau dulu kan kita memang sukanya itu kan karena mau senang pas main futsalnya kan. Tapi kalau sekarang itu ya udah kita promosikan aja, bukan promosikan, kayak kita bikin futsal di Indonesia berkembang. Iya. Ya, biar banyak cewek-cewek yang attract gitu. Iya, tapi sekarang udah makin banyak ya. Banyak, makin banyak. Tahu nggak Dan? Sekarang bahkan tapi ini tim lapangan gede sih. Ada satu pemain Indonesia cewek itu sekarang main di Liga Inggris. Malah dihargai Cewek. di luar kali ya. Zara Musdalifah Zara. itu. Oh. Setelah dia pisah dari Nasar, emang dia fokus di sepak bola. Oh, Sampai jadi ke Inggris. ternyata kayak itu karena main bola Iya. Musdalifah itu. Oh. Karena lepas dari Nazar karena nggak punya bola. bola maksudnya dia nggak pernah main bola maksudnya. Iya, karena Nasar kan lebih ke nyanyi ya, Iya, lebih ke nyanyi ya. dendong ya. Maaf Bang Nazar. Ini tapi kok Bang sih? Enggak, dia udah secantik itu masih dipanggil Bang. Waduh. Ya, tapi bahwa sekarang udah semaju itu ya, Fit ya? Udah maju. Zara tuh salah satu ya. Ada lagi nggak selain Zara yang udah sampai maksudnya levelnya udah Salika ya namanya ya? Salika Lupa. ya? Kalau- Oh yang di Liga Italia itu siapa? Iya, itu si Salika, Viali, Salika. Viali.
Salika. Del Piero. Salika ya namanya. Bukan dong, Salika dong. Salika Del Piero namanya. Salika itu Salika. Pemain bola lapangan gede juga. Lapangan gede. Ya. Oh, berarti seangkatan Grup sama B, si grup Zara B. ini di timnas. Yes. Oh. Ya justru yang sekarang naik itu yang lapangan bola karena dunia ini cuma melihat lapangan bola, futsal tuh masih kurang. Iya. Ya. Emang yang lagi maju tuh di Indonesia emang lapangan bola. Kalau lapangan kerja lagi hancur ya. Senang tuh, senang. Tapi Pimrat kita senang kalapas jajan senang tuh materi-materi kayak gitu tuh. Sini-siniran ya. Tapi emang kalau gua sih nonton bola ya lebih suka lapangan besar gitu karena untuk ngelihatnya tuh lebih lama gitu. Kalau futsal kan cuma capek gitu. Pulang-pulang salah bantal ya. Kecepatan nih. Nah, tapi waktu itu pada saat itu udah ada timnas belum sih futsal cewek? Yang tahun Tahun yang aktif belum ada. itu kita dibikin jadi setiap liga itu gunanya cari pemain untuk timnas. Seleksi ya. Sempat ikut seleksi, sempat bergabung ke timnas. Sempat dipanggil seleksi cuma mengundurkan diri. Hebat banget, kenapa? Karena tidak jelas juga ya ternyata ya timnas ya. Bukan sih males sih sebenarnya, lebih kayak udahlah, yang penting udah futsal, udah main di liga, udahlah nggak usah diseriuskan. Males karena tahu manajemennya kurang bagus atau gimana? Enggak salah. Tapi sama waktu itu SMA gue juga sempat ada panggilan seleksi timnas. Timnas apa? Timnas Indonesia bola lapangan gede. Cuman gue nggak berangkat. Karena pas dipanggil gue nggak ngejawab. Waduh. Miss call doang. Nelfon kan belum tentu diajakin lo. Ya kan siapa tahu. Siapa sebut MC doang. Oh iya. Nah terus itu maksudnya berarti sempat dengar kan timnas Indonesia ini kan sekarang lagi naik ya prestasi terakhir. Coba apa prestasi berapa hari lalu timnas kita mencapai prestasi apa? Menang di sepak bola ya? Iya dong, pasti sepak apa ajangnya? Sepak bola. Iya, apa? Ya merebutkan piala sepak bola. Lu jangan jebak gua dong. Jadi teman-teman ini pada saat kita syuting berapa hari yang lalu? 3 hari lalu ya? 3 hari lalu atau 2 hari lalu itu timnas U20 kita. Tuh Fitri aja tahu. Ya dia pemain bola, no. Lu mau pemain narkoba ya? Timnas U20 kita itu akhirnya bisa lolos ke final Piala Asia. Dengan mengalahkan siapa? Negara lain. Bener dong, bener futsal dong. juga loh, futsal juga. Oh, futsal masuk juga ya? Futsal. Berarti kan maksud dunia sepak bola udah makin bagus nih. Lagi maju. Tapi diikutin dengan manajemen yang bagus apa enggak ya? Pernah dengar nggak? Yes. Waktu itu kan katanya timnas Sintayong. Gue nggak tahu ya timnas. Nah itu senior pelatih apa itu kan U8? pelatih timnas kan gue tahu tuh. Timnas mana? Kalau Indonesia. U20 beda, Bima Sakti kan. U16 Bima Sakti. U19 apa U16 ya? U20 kemarin kan Sintayong. Sintayong kemarin. Hey Tayong. Tayo itu Tayo. Oh bukan ya. Bukan. Bima Sakti kemarin baru juara AFF Ya. U16 gitu. Nah, kan pernah dengar nggak waktu itu kan sempat heboh di berita tuh katanya timnas kita nggak tahu kelompok umur atau senior ya katanya tuh mau latihan di sebuah stadion Kayaknya di tahu nih GBK apa. Di Madia. di stadion Madia katanya udah mau latihan timnas kita tapi akhirnya tidak jadi dan Kok bisa nggak jadi kan timnas loh itu? karena tidak jadi itu bukan karena cuaca buruk Ada pemain yang cedera? bukan Macet? bukan tidak jadi latihan timnas kita Pemainnya memilih untuk badminton? bukan, bukan dong, itu Marcus Gideon. Timnas kita, yang diasuh oleh Sintayong waktu itu sempat nggak jadi latihan karena timnas kalah cepet booking lapangan sama Fan Football. Sempat dengar nggak berita? Jadi gini klarifikasi ya, klarifikasi nih ya. Iya. Sebenarnya itu bukan kalah cepet, cuma saat itu kita tahu kita sudah ada kita nih. Benar nih. Emang Fan Footballnya lo? Tim Neng? Tim teman saya. Tim Fan Football bisa mengalahkan jadwal timnas. Klarifikasi, tapi bukan salah kita ya. Jadi sebenarnya timnas itu sudah ada jadwalnya setelah besoknya ya dari kita. Nah, ada tim kita ini, jadi sudah book lapangan, sudah main. Tiba-tiba dengar-dengar sih dari coach mau merubah jadwal latihan timnas. Oh, oke. Ya harus saat itu kan sore ya. Saya nggak akan membicarakan tim mana. Nah, katanya Sintayong itu mau kalau dia bookingnya sebelum kita main masih bisa. Oke. Tapi ini kita sudah main, tim teman saya sudah main, mereka datang gitu.
Oh, karena pengen berubah jadwal. Merubah jadwal. Mereka sudah merubah jadwal sendiri. Harusnya kan besoknya kan. Oh. Ini mereka merubah jadwal, katanya dari coachnya. Ya, Itu rame di media tuh. rame ya. Masa gitu. timnas kita kalah cepet booking lapangan? Enggak Gue jadi ngejaman futsal dulu deh. Nggak salah juga mungkin menganggap karena ini timnas ketika ada yang memang sudah booking bisa Miskomunikasi cancel ya. Iya. gitu. Sedangkan masalahnya memang sih mungkin berpikiran seperti itu. Tapi kan tim ini kan sudah bayar kan. Iya. Bukan cuma tim, ada beberapa tim juga yang sudah booking lapangan oke. ya. Itu sudah bayar juga. Jadi kan kalau misalnya rubah jadwal takutnya ini mereka tahunya main jam sekian. Tim ini pun sudah main gitu. Iya. Kalau cancel kan Iya. sayang Oh, gitu. iya, Masa iya, uang iya. kita kembali atau gimana? Tapi Nggak- Kim Taeyong di situ nggak marah. Akhirnya mereka Dia cuma- marah, cuman yang lain pada nggak ada yang respon karena nggak ngerti bahasa Korea. Opa loh sih, nggak ngerti yang lain mau tetap main bola. Mau naon sih? Naon sih, drakor di dia. Tapi nggak, maksudnya benar kata Fitri ya. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga gitu tim yang main karena sudah booking Miskomunikasi lapangan, ya. udah Iya. ngatur jadwal. mereka sudah bayar kan. Sudah bayar. Dan mereka kan taunya timnas ini besoknya latihan Oh. gitu. Dan Atau- mungkin atau- Sintayong juga ini kayaknya. Sintayong juga nggak mau tiba-tiba Ngerubah. maksudnya gini, harus clear kan kayak lapangannya ya, harus nggak ada orang lain Iya. karena mau latih Karena namanya strategi timnas kali. kan. Iya. Iya, Latihan. iya. Lapangan kan harus bersih. Ya mungkin kalau misalnya sebelumnya belum pada main, masih persiapan, masih bisa Masih mungkin bisa, menghargai mungkin, timnas iya. ya. Kan udah main, udah Ini capek sudah main, tanggung katanya sudah keringat. main. Jadi sayang juga kan kalau misalnya kalau tim ini nunggu timnas selesai, kan mereka kemakan waktunya juga kan. Iya. Mereka sudah mungkin ada janji di tempat lain. Tapi kayak kalau gue ada di tim itu, gue akan membela kayak udah nggak apa-apa, kita keren loh, kita ngalah sama timnas, asik itu kan. Iya, lebih bener. kayak Terus di Instastory gitu Instastory ya, langsung iya, di iya. vlog, manggil media, woi tim kita nih ngalah demi timnas saya. Wih, Lihat bisa. gua lagi kalau satu keringetan orang, gitu. ini kan kita tim banyak orang kan, nggak semuanya bisa Nerima. ya bisa ngalah juga. Soalnya kan mereka ada urusan lain-lain juga. Dan memang bukan salah mereka kan. Bukan sama mereka, benar. Kan tim jadwal mereka sudah hari itu. Betul. Ini betul. salah saya, udah ini salah saya. Iya, emang Nggak ada yang salah salah, Anda. ini salah saya. Ya, Miskomunikasi. Miskomunikasi. Dan katanya gosipnya waktu itu sebenarnya Sintayong udah bilang, ya udah biar jalan tengahnya kita tandingin aja nih football sama timnas. Tapi katanya si Kim Taeyong tuh marah. Sebenarnya dia sempat marah, cuman nggak ke ini media. Dia nyabutin rumput-rumput itu. Mampus lo main lapangan gundul lo. Tapi itu ya maksudnya pada saat itu akhirnya ada isu yang berkembang bahwa Sintayong bilang, oh baru nyadar bahwa ternyata Indonesia nggak punya sport center untuk timnas. Makanya waktu itu sempat jadi isunya, jadi hal baik sebenarnya ya. Jadi federasi jadi mikirin soal sport center. Nah, lu kan sekarang jadi sport influencernya gitu. Lu ada visi misi untuk mengarah ke sana nggak? Tuh ngasih masukan biar ada sport center Dia di pengen Indonesia. Harusnya terlibat di- sih pengen ya. terlibat di federasi kan? Enggak. Enggak, makasih. Tapi lu sempat menuntut itu nggak? Maksudnya ngasih masukan kayak gitu? Enggak sih. Kalau bola no comment. Kita lebih ke futsal putri aja. Dan sepak bola. Oke. Nah, kan kita kalau ngomongin lapangan ini lagi rame juga nih. JIS ya. Katanya JIS ini Apa itu panjangannya? Jakarta International Sepak Bola ya. JIS tuh. Apa sih? Ya pokoknya lapangan Indonesia Fit, yang baru lah. sinian aja duduk Fit. Takut makin nggak tahu bola gitu udah kena Dani. Ya lu kasih masukan dong ke gua. Percuma. Udah tua dikasih informasi nggak bisa masuk. Ya pokoknya lagi rame katanya tidak standarnya bukan standar Indonesia internasional gitu. Nggak ngerti juga sih, kayaknya pas masuk oke-oke aja sih. Nggak bisa Tapi ngerasain ya mungkin bedanya. yang pendapat orang nggak ngerti. Nah kalau lu kan ngerti bola nih, no. Apa sih ngebedain standar internasional sama standar Indonesia gitu? Apa di internasional nggak ada tukang bakso di dalam lapangan? Enggak, jadi gini katanya itu kan isunya JIS itu kan stadion baru Ya. Jakarta yang katanya sudah standar FIFA. Nah, kemarin ada jadwal keluar timnas tanding, ternyata nggak dipakai JIS-nya. Kenapa kok nggak dipakai? Kan ada stadion baru bagus. Iya bagus. Ya. Akhirnya perwakilan dari PSSI bilang karena tidak sesuai standar FIFA. Lapangannya Kata- kah mungkin? Atau? Nah, pas itu gue baca lagi kata itu, ini bukan standar FIFA, ini mah standar Citra. Main body. Kok rumputnya kurang putih? Kulit kamu tidak seputih Citra. Nggak, jadi maksudnya itu ternyata kan pada heboh masyarakat. Maksudnya gimana ke standar FIFA orang? Bahkan sampai pihak Jakpro sebagai kontraktor itu bikin statement lewat Twitter bahwa kita sudah menggunakan konsultan desain arsiteknya orang Internasional. dari internasional.
Tapi dari PSSI waktu itu Pak Yunus Nusi ya kalau nggak salah Sekjen bilang salah satunya lahan parkir. Dari 50.000 kapasitas lahan parkir cuma 800. Tapi termasuk banyak, susah. Lah kan yang hubungannya lapangannya doang, kenapa Pas harus gua parkirnya cek, juga enggak, dimasalahin? pas gue cek, cukup 800-nya 800 pesawat tempur. Gede banget tuh. Itu katanya 800 dan ada bantahan juga. Loh, di luar negeri kan juga gitu supaya orang memakai transportasi publik. Nah, terus ada lagi isunya katanya atapnya bagian atap itu terlalu rendah sehingga bis nggak bisa masuk. Bis pemain. Jadi harus turun di area umum. Itu bahaya untuk keselamatan pemain gitu. Ya Allah, ribet banget. Tapi kalau Neng sebagai pemain sepak bola gitu menganggapnya ya lapangan mah ya gini-gini aja gitu, atau ada enak di lapangan yang rumputnya itu ukurannya 5 meter gitu, 2 cm. Di sini pun sebagus-bagusnya lapangan nanti juga akan rusak. Iya lagi. Dari nggak usah Aduh, salahin anjing, bener pemain lagi. gitu. Kita kesadaran netizen aja nih yang suka nonton. Sampai dulu sempat dibandingin, ada kayak pas ngomong gitu kan waktu itu sempat tanding PSSI di timnas di Pakansari apa di mana ya, yang pas lagi persahabatan atau apa yang si Spasojevic mau nendang penalti yang lagi hujan digini-giniin, becek banget. Oh ini stadion yang katanya standar FIFA gitu, sampai netizen kayak gitu. Pas gitu-gitu ada bocah lagi berenang. Ya, ngapain lu sini? Pas udah gitu bocor di pinggir, ada lele dapet. Tapi harusnya ngikutin standar luar loh. Kan gue pernah lihat ya sedikitnya gue tahu lah lapangan di luar negeri itu ada yang ditarik tuh setelah beres main tuh si lapangannya ditarik ke dalam tuh. Oh iya. Buat dipakai berjamaah sholat tuh. Enggak dong, enggak dong. Ya harusnya pakai, jadi biar nggak rusak Bisa. gitu. Harusnya ya Hujan Indonesia kan juga ya. bisa pakai itu kali. Di kita lebih banyak pas setelah selesai mobil-mobil diparkirkan ditarik leasing. Karena nggak bayar cicilan sesuai termin. Mobil pemain lagi. Jis keren tapi ya. Udah pernah masuk belum? Main di luarnya aja, kan ada lapangan di luarnya. Oh. Kenapa Oh, nggak iya, masuk ada ke lapangan. dalam? Oh, nggak bisa, waktu itu sempat diundang, cuma nggak bisa. Oh. Kuncinya kelupaan naruh di mana ke stadion. Tapi keren, maksudnya Indonesia tuh punya beberapa stadion Ya. yang keren. Salah satunya JIS yang terbaru. JIS. GBK itu juga hitungannya udah stadion bagus itu. Iya, iya. Terus GBK waktu kita main memang rumputnya udah jelek sih. oh udah rusak jelek ya ya. waktu itu ya. Terus Ada GBK sempat rumput jelek ya? Mungkin karena Kan dipakai kita konser main. kali? Enggak. Kan Ya, sering juga dipakai konser GBK. beberapa kali emang pernah dipakai konser. Terus di Jogja tuh ada Maguwarjo, itu termasuk hitungannya bagus. Terus di Cibinong, Pakansari. Banyak kok lapangan yang bagus, cuma nggak terkenal Ya, dan nggak terekspos. dipakai untuk Tapi kan timnas. katanya juga sempat ada isu, sempat netizen ini Maya, netizen ya teman-teman bukan kita, netizen itu sempat kayak cocokologi gitu. Maksudnya? Timnas kan akhir-akhir mainnya di Jawa Barat terus. Katanya ada, ya, bahkan sampai Kaisang kan baca nggak tweetnya? Itu JIS akan dipilih oleh PSSI kalau J-nya itu adalah Jawa Barat. Ada loh itu di Twitter Kaisang, silakan lihat aja. Tapi kalau percaya. jangan dulu suuzon, kan mungkin main di Jawa Barat lebih adem, suasananya lebih Bisa enak jadi. gitu. Jadi neduh, nggak neduh pun terasa anginnya itu Kalau di Malang juga Kanjuruhan kan udah deket Batu, adem juga. Ya berarti memang harus nggak di Jawa Barat. Gitu ada isu-isu. Ini Kenapa? kita harus manggil korlap kita nih, napi informal kita. Iya. Kita punya info. Karena kita info. harusnya udah nunggu dia masuk dari tadi nggak masuk Iya, emang. Emang ketangkep lagi dia. Sini duduk. Halo bang, gue ada BAP nih. Tunjukinnya ke kamera dong. BAP, Nggak pernah syuting ya? BAP itu apa? BAP itu singkatan dari apa? berita acara pelanggaran sepak bola. Hah? Berita acara pelanggaran sepak bola. Bagus. 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 Apa? Ada info apa? BAP. Oh. Jadi ada info nih, ada salah satu klub sepak Ajak bola, dong Neng, ini ada info gitu. sepak bola itu Kenalan dulu. Kenalan dulu. Kenalan dulu dong. Kenapa begitu? Kenalan. Hai. Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Kalau lu kenalan sama cewek, tatap matanya, yang sopan. Namanya siapa? Gitu. Terus puji dulu. Puji Coba. Jangan bikin malu. Sini, perhatiin yang ngomong sini, bukan sana. Coba salam terus puji. Halo Neng Fitri Pujinya gitu. gimana Nama ya? saya. Aduh, salam. Puji. Sambil dipuji, Neng Fitri kamu cantik deh. Kayak gitu lah ya. Kayak gitu ya. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu dong. Oke. Kita emang napi tapi jangan malu-maluin dong. Kenalan Biar orang dulu. luar Sopan tahu. ada tamu, kenalan dulu. kenalan dulu. Halo, kenal dulu. Halo, Fitri. Ade, Aku pegang tangannya boleh ya? nggak boleh. Oke, apa sih Dek?
BAP-nya deh. Jadi ada klub sepak bola di Jawa Timur, Arema FC. Dia itu kerjasama sponsor dengan situs judi online. Oke. Nah, karena kan itu kan dilarang ya sama PSSI dan PT LIB. Dan udah terlanjur juga ditempelin di jersey-nya. Jadi ya mau nggak mau harus ditutupin sama ini apa namanya? Jas hujan. Bukan. Temper glass. Rompi. Oh. Rompi tahanan. Rompi ini kali, rompi anti peluru kali. Wah. Biar yang judi-judi itu ya nggak bisa nembak ya. Jadi dia bukan anti tackle tapi anti peluru. Emang lu main di Amerika Latin lu ditembak sama mafia lu. Jadi ini kejadian memang nyata kan? Nyata. Situs judi itu bisa disebutin apa? Bola 88.fun. Oh, bola.88.fun. Itu sudah jahit maksudnya udah ada Udah di nempel. jersey-nya. Nah, Tapi udah. akhirnya dilarang. Akhirnya dia caranya pakai rompi. Heeh. Ada fotonya? Ada. Nah, ini fotonya. Di sini. Beban lu. Di sini apa di sini? Pindah ke sini nih. Tapi gua penasaran nih, rompinya apa tulisannya Zeus gitu. Zeus slot. Sama aja. Kompetitor aja. Tapi kan maksudnya ini kan Arema ya yang Arema. harusnya kan dari awal udah tahu kalau judi itu dilarang gitu. Agak serem ya kalau kita bicarain klub Indonesia. Oh iya, tapi langsung aja ke Neng aja nih. Neng pernah nggak ada tawaran dari judi-judi online untuk Oh iya banyak kan. Banyak ya. Pernah. Neng terima nggak? Enggak. Jangan ya. Oh, lumayan loh Neng. Jangan. Nanti seperti kami pernah masuk ke dalam nanti. Jangan. Karena sudah ada beberapa selebgram yang ditangkap karena dia promo judi. Jangan Neng, Cuma jangan. 9 bulan doang lah judi main. Jangan Neng. Jangan. Neng cantik jangan masuk penjara Neng. Neng masuk ke hati aku. Ya, masuk Pak Haji. Dan masuk ke kartu keluarga aku. Berarti ini harus pilih-pilih. Mungkin karena istilah masalah keuangan lagi kan, ada tawaran yang lebih besar gitu ya, walaupun itu dari judi, akhirnya diambil gitu. Ya lumayan buat mensejahterakan pemainnya gitu. Dan memang kan mungkin juga judi itu memang tidak hanya menyentuh ke sepak bola ya, tapi ke aparat kan sudah Ya, udah Nau, jangan ngomongin itu Nau. Ya, karir gua masih. Aparat di sana aparat kan. pertandingan. Dia- Wasit Oh, gitu dah. Dulu ya? Dulu, bukan di Indonesia, di Big Mouth. Ya di Big Mouth. Apalagi Dek, Ada lagi sih, apa kalau namanya? usah pakai BAP2. si ada Bang gitu. Kasih cerita ke Neng dong. Neng, nih. Neng, nih ada yang cerita kedua nih Neng gitu. Nah ini ada cerita kedua nih. Apa Jadi tuh? ada. Sini. Geser gitu. Nah, biarin. Ngobrol sama Neng. Sini kita keluar aja. Kenapa kan disuruh geser lu? Jadi ada. Lihat pertandingan- matanya dong, ngomong ke cewek itu Ya. sopan. Ah ya, jadi ada pertandingan futsal di Brazil pada tahun 2014. Nah, ini kan penontonnya banyak banget tuh, ada 56.000 orang yang nonton. Iya. Nah, Futsal? Heeh. Dan karena kebanyakan yang nonton, akhirnya diadakannya di stadion sepak bola. Nah, gimana nih? Kan di lapangannya? Lapangannya Lapangan besar. lapangan besar, stadion, Tapi pertandingan futsal. pertandingan futsal. Pemainnya 77. Enggak dong, futsal 55. Emang nggak boleh 7? Ya siapa tahu ada yang mau ikutan. Emang lo ketua Megangin FIFA? payung kan di lapangan. Megangin payung buat ini gawang. Oh, akhirnya dilaksanakan di Stadion sepak bola Mane Garinca. di Mana Bandung. mana itu nggak Rinca? Di Bandung itu Tahun. mah. Ciamis kali itu. Nggak tahu deh. Gimana sih? Nah, ini berita lengkapnya. Itu berapa skornya? 4-1. Kan ke Neng dong kasih tahu. Neng skornya 4-1. Skornya Brazil 4, Argentina 1. Oh. Ini lucu sih ya, menarik ya. Nah, pernah kejadian nggak? Karena misalnya tempat futsal tuh penuh, udah di lapangan gede aja kita main futsal. Nggak pernah. Tapi Paling- kalau liga yang main tim jago dua-duanya udah final itu rame banget sih sampai Iya, banyak dulu yang di udah. Jogja tuh di Amongrogo biasanya. Ya, Nah. cuma kan memang kita ada maksimal kan. Kalau memang udah habis ya nggak bisa sampai pindah nggak. Kalau Sudah udah ada habis, timnya. kalau udah habis Tiketnya. Oh, Karena- kalau udah habis pertandingan ya udah pulang ya. Iya, udah Ngapain aja. di situ. Tapi emang harus pindah sih kalau udah 56.000 penonton. Itu penontonnya tuh sampai ada di lapangan bola. Gitu. Jadi Ada back bola kanan, lewat. penontonnya jadi back kanan, ada back sayap. Skornya berapa waktu itu? 4-1. Yang ngegolin siapa aja? Ngegolin nggak tahu deh. Gimana Iya, lo harus tahu ini, dong. Ini ada ini ada. Tapi ada nih fun fact, gue dapat juga ya fun fact nih ya.
Ini sih menarik ya. Jadi Neng kan kalau sepak bola wanita itu sebenarnya sudah ada dari zamannya. Pertama kali itu Tiongkok tuh 250 Masehi itu. Gimana? 25 Berapa? sampai 250 Masehi maksudnya. 25 250 Masehi. 25.250 Masehi. 25 sampai 250 Masehi. Itu tuh udah ada zaman dulu. Terus akhirnya berkembang, sempat dilarang juga karena waktu di Tiongkok itu kebanyakan perempuan-perempuan yang main bolanya itu botak rambutnya jadinya. Hah? Karena dulu nggak ada aturan main jambak gitu dulu. Ada yang rontok semua. Rontok semua tuh. Akhirnya berkembang. Ada di Skotlandia tahun berapa gitu. Nah di Skotlandia pertama kali pertandingannya biar dibikin menarik nih. Mungkin di Indonesia bisa ikutan. Jadi sepak bolanya mempertemukan tim cewek yang belum nikah sama tim cewek yang sudah nikah. Itu memperebutkan piala suaminya masing-masing. Jadi kalau yang kalah suaminya diambil yang belum nikah. Pasti itu gitu. yang tim yang udah nikah pasti ngalah. Ambilnya suami gue capek, gue di rumah dia kerja tidur mulu, rebahan mulu. Tapi diberhentiin karena banyak janda. Gara-gara Tapi Neng pernah punya pengalaman nggak ikut kejuaraan atau apa yang hadiahnya random gitu? Nggak biasa gitu, nggak lazim. apa Enggak didatangin sih. cowok striptis gitu. Enggak sih, enggak. Cuma mau dibacok waktu itu. Hah? Mau dibacok. Pas Tarkam. Ya. Serius? Gimana ceritanya, Neng? Karena ya itu kan karena zaman dulu dan itu kan mainnya mafia di namanya Tarkam di kampung ya. Iya, karena Tarkam kan antar kampung. Ya, lawannya itu ibu-ibu yang nggak bisa main. Oke. Nah, teman tuh bawa Neng main baru semenit 5 gol. Semenit 5 5 gol. gol. Karena mereka memang nggak bisa main kan. Ya. Neng. Ntar dulu semenit 5 gol, Neng berdiri di depan gawang. Karena mereka nggak bisa main kan. Nah, oke. Itu bapak-bapaknya, gue bacok loh, ibu-ibunya juga. Lo dukun ya, bawa dukun ya. Neng mau dibacok sama bapak-bapaknya. Ya. Goblok ya. Akhirnya ya udah kita pulang jadinya. Itu gue yakin si bapak itu ngomong bacok karena takut ada istrinya aja. Kalau nggak ada istri, Neng ayo pulang, ya gitu. Bener, awalnya sebenarnya support Neng Fitri. Neng. Ada ibunya, bacok Neng. Berubah cepet banget. Bisa ya, bisa ya. Jadi Sampai pernah dapat. Akhirnya pulang kan, karena udah diancem kan. Udah diancem. lu dikawal berarti Neng dikawal. Langsung dibawa pulang teman kan. Dengan skor waktu itu Pokoknya kita udah golin 5 itu baru mulai langsung 5. Ya Allah. Tapi memang nggak bisa main ya, karena mereka memang nama juga pertandingan lucu-lucuan ibu-ibu. Iya. Marah gitu. itu lapangan gede ya? Nah, futsal. Oh futsal. Nah, Dan ini- kayaknya itu tim ibu-ibu emang yang datang baru 1 orang, yang 4 masih nyetrika, masih masak. Nah ini kenapa futsal kurang digemari, takut banyak yang dibacok. Kalau untuk perempuannya ya. Kan ada tuh konten di Brazil apa di mana yang Ya. mau penalti dikeluarin beceng nggak jadi, langsung syutingnya kemana-mana. Hah? Wah iya, Ya, kan Allah. rame tuh penonton penalti, terus diancam nih keluarin pistol, langsung syutingnya ke Oh keluar. dipindahin gitu. Syutingnya langsung keluar. Padahal itu Maksudnya, dia cuma ada temannya di belakang udah bakar rokok, itu korek. Tak. karena dia dikeluarin pistol, dia jadinya syutingnya ke atas bolanya. Ya di Tarkam juga mungkin gitu, ada yang mau golin. Ya memang golok, kayak gitu ya. Memang biasa gitu. Nah Tarkam tuh serunya itu sebenarnya, bukan Nggak ngejar seru. bola. Seru, Nggak nonton seru. bola. Dibacok di mana serunya Gua sih? nih kalau nonton Tarkam nih, gua bukan mengharapin golnya, ributnya. Ributnya. Ya. Lu bapak-bapak yang bacok tadi emang lu. Tapi kalau misalnya ini mau keterlaluan, masa yang main cewek bapak-bapak ikut terlibat main bacok-bacok aja? Ibu-ibunya juga, ibu-ibunya sampai, oh dukun lo, cewek apaan lo gitu. Ya lu yang bego, lu gak bisa main bola lu ke lapangan bola. Kebayang gak sih ibu-ibu kalau kayak gitu, pasti kan dia omongannya kan pedes ya kayak. Iya, Heh, cewek gatel. enggak. Yang lucu nih ketika dia mau nendang bola nih, di belakang ibu-ibu ngomongin, ih pasti itu kakinya itu pasti ada dukunnya. Itu Makanya pasti- langsung kebobolan 5. Orang mau bukan jaga gawang, Malah malah gosip. ngobrol, malah gosip. Aduh. Oke, Adek, silakan kamu kembali Cari ke informasi lapangan. lagi deh yang banyak ya, Dek. Oke, sih. Oke. Salam dulu sama Neng. Ya, salam. Kenapa lihat lututnya? Jangan lama-lama. Itu LCD udah kena. Emang harus di ini lem biru. Masuk menarik ya pengalaman Neng Fitri, seorang perempuan terus ikut Tarkam terus sampai mau dibacok itu. Iya. Pengalaman yang sangat berharga. Baru-baru ini. Enggak, itu udah lama sih. Tapi kena mental tuh. Banget kan daerah orang. Ya iyalah daerah orang loh. Iya. Gila Jadi lu. itu memang langsung kabur kan, langsung ditolongin sama yang punya, yang ngajak, sama keluarga yang ngajak, terus kayak udah langsung pergi gitu. Kayaknya waktu itu habis nggak lama dari situ emang Neng ke Banten ya, ilmu kebal. Waduh. Ilmu kebal. Jadi main Tarkam ada yang bacok-bacok di belakang. Bacok gitu. nih, bacok.
Tapi Neng lebih milih lebih takut ketika ada cowok teriak bacok lu atau nikah lu sama gua gitu. Lebih pilih mana? Dibandingkan sama Yang tadi mau bacok. Ancaman bacok atau ancaman yang ngajak nikah? bacok lah. Oh, mendingan bacok daripada nikah. Sakitnya di fisik. Wah. Tapi kan kalau nikah sakitnya di psikis. Udah fisik dan hati. Ya, waduh. Emang tipe cowok Neng tuh kayak gimana sih? Yang Gak apa-apa. Jangan takutnya kalau dia sebutin semua itu semua yang nggak ada di lu. Gua Lihat dia cari lawannya. Lihat dia cari Gua lawannya. coba aja, coba Neng, ciri-cirinya apa aja? intinya nggak sombong. Nggak sombong. Kenapa dari gini langsung? Ini bukan nggak sombong ya, lebih tolol. Baik orangnya dan Neng mau minum atau mau apa, Pak? Baik, bukan lebih ke ART ya. Baik. baik. Baik, Nggak, terus? omongannya nggak tinggi, terus nyambung kalau ngomong. Oke. Kalau bisa humoris sih kalau bisa. So far nyambung nggak kita? Ya banget. Bisa dong berdua kita nih. Hah? Gimana? Ya gue juga nyoba dong. Tapi kan ada batas usia. Kerjaan saya humor kok, saya humor. Memang saya punya istri tapi peluang ada lah. Emang dia rumah tangga lagi agak kacau. No. Lo gua bantuin lo malahan. Ya jangan dong, jangan gitu kan nonton istri gua lu. Ketahuan emang kacau. Semalam aja udah bisa ranjang nih. Waduh, no comment. Satu ranjang tapi emang ranjangnya dibelah sama istri yang nggak Enggak, mau. karena istri gua sama anak gua di bawah. Bisa ranjang. Jadi kalau mau tuh gua narik istri gua ke bawah gitu. Ayo gitu. Tapi berarti Neng ngerantau ya di Jakarta? Dibilang ngerantau, enggak sih, ya ngerantau ya. Keluarga di Jakarta atau di Manado? Di sini. Oh, di Jakarta. Kita Manado, kecil Manado, lulus TK, keluar, balik ke Indo langsung kita tinggal. Oh, Bukan keluar sempat mana? UK. Oh, sempat ke UK. Tapi bukan. Di kalau gang dibilang apa? merantau, Enggak di gang dong. Gang Haji. Ya, ada siapa tahu kan ada gang-gang juga di UK. Waktu UK sekolah Sekolah. di IF ya? Ya? IF apa LIA? Ngambil bahasa Inggris. ILP. Yang bener dong, UK-nya di mana? Di London. Ya UK This di is London, Faber Neng. Garden. Oh, di Oh, London. Hendon. Nah, lu dikasih nama kecamatannya nggak paham kan Nggak lo? tahu. Mending London udah. Cimanggis, gua tahu itu Cimanggis. Hendon itu berapa jauh dari London? Kemarin berapa ya? Lebih ke East ya, East Timur. Kemarin juga kalau misalnya ada teman-teman weekend tanya di Hendon, mereka agak-agak Hendon tuh lebih kayak ke East ya kalau nggak salah ya. Lebih East. kayak kalau di ini kayak Jati Asih kali ya. Orang kalau denger di mana ya itu? Hendon. Tapi nggak jauh dari Kabupaten London itu. sih. Oh. Dari Berarti Neng udah dari pas di luar itu udah tahu persepak bolaan Inggris? Enggak. Oh, malah nggak tahu sama Nggak tahu. sekali. Kecil, sama sekali. waktu masih kecil. masih kecil. Oh. Lulus oke. TK kan, Oh, berapa lama? 3 tahun. Lumayan. Terus ya. balik ke Indo, jadi udah tinggal stay sini. Jadi bukan merantau ya. Bukan artinya. merantau, tapi keluarga di sini. Kalau di sini. Kira-kira kapan bisa ketemu Pak Mama? Sekarang pulang, yuk. Oke, boleh. Bisa aja lu, no. Semua tamu kayaknya lu gituin. Ngomong lu gituin. Parah lu. Tapi kan dia nggak mau dia beda agama. Nah, kita beda agama. Nggak apa-apa kalau kamu kan. Bisa dia mah bisa diatur dia mah. Tapi inilah kan buat apa ya namanya, nggak bisa dibilang, maksudnya walaupun mungkin pada saat itu belum terlalu populer futsal gitu, tapi bahwa Neng sempat menjadi pemain profesional di futsal itu kan sebuah pencapaian yang nggak gampang juga ya. Yes. Udah ke level itu gitu. Nah mungkin pasti kan sekarang juga yang nonton Sobat Baca mungkin ada juga nih cewek-cewek yang pengen jadi pemain futsal pro gitu, atau mungkin pemain bola lapangan gede yang mengikuti jejak Zahra atau Selika tadi, Salika ya. Salika. Ada nggak saran buat temen-temen gitu kalau yang muda-muda nih pengen? Mungkin masih ragu, masih malu, masih denger omongan orang Bukan tetangga. saran sih. Jadi kita tuh makanya ngeposting bukan tujuan. Kalau saya itu tujuannya memang mau mengenalkan futsal ke cewek-cewek, bukan mau pamer. Kalau ada yang mikir gitu silakan. Cuma maksudnya lebih ngeposting biar jadi banyak kok. Jadi Kak ngeliat foto Kakak jadi pengen main futsal. Nah itu udah senang banget gitu loh. Emang tujuannya ya daripada lu bedakan ayo main futsal aja gitu loh. Emang main futsal nggak bedakan? Bedakan sih maksudnya daripada lu takut lecet main futsal aja ayo. Itu makanya agak ribet kalau cewek main bola itu. Lapangan kotak penaltinya ditambah gede. Kan putihnya kalau jatuh putihnya tambah lebar, kotak penaltinya tambah lebar. Kok sampai ke corner ini kotak penalti? Sama ini pemain berkurangnya banyak karena kalau ke toilet harus bertiga. Ini aja kepo aja Neng. Kalau cowok kan
pemain bola atau futsal cowok itu kan masa aktifnya katakanlah dari 17 sampai 35 lah ya. Kalaupun dia harus ada menepi atau apa, nggak main karena paling cedera gitu kan. Nah kalau yang di dunia cewek itu Batas yang udah nikah masih main gak sih? Masih main. Serius? Nah, itu Ada yang udah nikah masih main? Cowok umur 40 pemain Jepang bukan ya? Oh ini Yang- Kazuyoshi Miura. Ya itu masih main. Skillnya aja sih, kan biasa kalau 35 udah encok atau apa. Iya. Kalah sama yang lebih muda. Kalau dia masih gacor, kalau cewek pemainnya itu aja kebanyakan. Buktinya pemain sepak bola aja itu rata dari futsal ke sepak bola. Tapi udah nikah pun main bola gitu. Nggak main bola. Ini Mana teman-teman rumah saya, tangganya saya itu? main futsal sama yang udah Ibu-ibu. bersuami ya, udah punya anak. Yang waktu lawan menang 5-0 itu sekarang ikut main bareng. Jadi akrab ya sama ibu-ibu waktu Nggak itu ya. mau lagi main sama dia. Tapi maksudnya kalau kayak gitu berarti pemain pro yang udah menikah kalau dia pas hamil ada cuti hamilnya dong ya? Ya nggak main kan, Iya maksudnya jadi kayak dia bukan cuti hamil sih ya, udah keluar istirahat dulu iya ya. setahun lebih ya. Ya iya lu masa iya lu hamil terus main bola Sebut nama brojol di nggak apa situ. ya? Eh, Itu boleh, si Apem, namanya Pak Apem, kita panggil Apem ya. Oh, Apem kan Apem dia ya. harusnya pas liga kan dia Lagi hamil. hamil. Main, Tapi masih jadi main? timnya juara kan? Masih main. Dia lagi. main pas hamil. Ya masih udah mulai kan, udah Iya, mulai iya, iya. sih. Wah, Masih gua- main. Katanya Tapi akhirnya- bayinya juga keluar gini ya? Dia gagal. Enggak pas lagi mau udah injury time ngambil corner, anak yang ngambil corner. Jadi nggak ini sih nggak mempengaruhi juga kan. Tapi Kalau iya ya. bahaya sih makanya kan rest kan. Iya, iya, iya. Tapi timnya juga juara. Gitu. Kan ada masa kehamilan tuh bahaya di bulan keberapa? Mungkin di bulan-bulan yang masih bisa untuk memperlancar Masih- kehamilan kan bisa ya. Masih bisa. Enggak, tapi Iya. agak PR juga ya. Maksudnya kayak oke kayak pemain biasa yang cowok dia injury misalnya 8 bulan. Itu kan pasti untuk latihan Iya. lagi sentuhannya gitu, feeling-feelingnya kan juga agak susah apalagi kalau yang cewek gitu. Maksudnya Iya, dia Salah, kalau cowok tuh saingannya banyak. Jadi Oh. mereka mungkin stres gitu kali ya. Iya, iya. Takut karena dia cedera berapa lama tergantikan sama yang baru yang Iya. kuat. Kalau cewek kan pemainnya itu aja. sementara ini ya. Iya, pemainnya itu aja. Jadi Sebenarnya permainnya banyak mungkin ketika ada yang masuk apa sih lu cantik lu nggak usah main gitu. Atau harus gitu ya, cantik. pas mau dikontrak nggak jadi karena dia bajunya nggak matching sama lipstiknya gitu. Kayaknya Gak nggak suka asik baju deh. jersinya ya. Iya. Nah ini kalau secara keseluruhan kan sebagai sport influencer gitu, masukan buat ya menteri olahraganya kayak buat Indonesia gitu apa kira-kira yang kurang kira-kira apa gitu untuk lebihnya kan udah banyak ya. Khususnya untuk cewek. Khusus cewek, ya itu lebih diperhatikan dong. Itu lebih dinaikkan lah, dibantu naikkan, bantu berkembang. Animonya ya. Ya, Hmm, tapi animo. lebih diperhatikan lah dari gaji apa segala macam juga diperhatikan gitu. Jangan cuma cowok aja. Bahkan mungkin kalau menurut gue ya sponsor akan lebih banyak kalau cewek yang ini bisa sponsor tas, sponsor skincare. Masuk tuh Scarlett sama Iya, MS Glow. Gila gue masih main bola tapi nggak rubah muka karena skincare gitu kan bisa tuh. Iya, banyak loh sebenarnya peluang bisnisnya ya kalau Yap. brand mau masuk Bisa. sebenarnya gitu. Cuma mungkin karena Belum. cewek kurang ya, cewek Belum. futsal tuh masih kurang. Ya mudah-mudahan Kita kedepannya akan doakan semakin lah. bagus ya. Amin. Lah buktinya dengan adanya Zara dan Salika itu yang bisa menembus ke Eropa. Ya. Dan bahkan si Zara itu 2 hari yang lalu lah dia kalau nggak salah akhirnya mencetakkan gol pertama untuk timnya. Ya. Iya, iya. Menang ya, menang 2-0 4-0 ya. Kalau ya dia gol sih. Dia ngegolin itu. Artinya sebenarnya secara kualitas kita tuh ada gitu ya Ada, cewek ya. cuma mau nggak gitu. Nah, itu. Ya kita nggak bisa nyalahin juga kalau nih gua mau nanya sama cewek-cewek sini, mau main bola nggak? Enggak. Main cowok lu mah ya. Enggak, ini mah TikTokan, mainnya main TikTok Main bola doang. di TikTokan ya. Tapi ini nggak tertarik nggak? Pernah main futsal belum? Pernah. Oh, pernah kamu. Seru nggak? Seru tuh. Jambak-jambakan atau cakar-cakaran? Tapi kita mau promo juga nih di sini. Terima kasih udah ada iklan yang masuk nih. Ini namanya obat viral nih. Oh. Nih, obat viral. Ini gambarnya siapa ya? Ya Ini? tadi Yang itu. tadi itu. Antivirus itu. McAfee. Dan di sini juga bisa kalau ada yang mau iklan ya silakan. Kita mah sangat open ya kalau ada yang mau. Ini iklan. sarana iklan kita sekarang udah banyak Udah nih. banyak nih di sini gitu. Misalnya ada sponsor mau rubah set, dengan senang hati kita Iya, rubah set. asal jangan ubah host. Dah, Ya, itu aja sih. Itu Tolong tips. hostnya kita ya, jangan yang lain. Harganya kita bersaing sama Deddy Kobuser lah. Iya. Kita mah harganya negotiable. Pernah gue waktu itu di calling MC
ya udah 40 juta. Wah, nggak bisa GoPay, Bang. Udah bisa. GoPay tetap berangkat. Bukanya dulu aja tinggi, habis itu kan dinengok GoPay. Ayo udah, ayo. Terima kasih banget Neng Fitri udah datang ke Lapas Squad ini. Mudah-mudahan nggak kapok. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya Neng Fitri di sebagai sport influencer, terus ada di radio juga kan, radio apa nih? Radio ZFM. ZFM setiap hari Rabu. jam 8 sampai jam 10 malam. Malam ya. Oh, itu. bisa nerima request? Bisa. Oke. Terima pacar bisa. Curhat mulu. Neng kan kita udah janjian mau ketemu sama apa abis ini. Neng, saya menganggap Neng awalnya tuh ini loh, mahal loh. Sekarang kayak murahan. Neng butuh penghulu nggak? Ini habis bisa nih. Kenapa gua jadi penghulu? Sukses buat sport di Indonesia juga. Ada lah. rencana apa ke depannya yang terdekat? Mau ada rencana kegiatan apakah atau belum ada ya? Kalau Neng kan sekarang lagi Kayak udah closing dulu nanya lagi. Enggak, terakhir. Neng kan sering fun football. Ya. Itu open nggak buat orang kalau pengen join? Boleh banget. Itu bisa diinfokan mungkin kalau pengen ikut memantau fun football Neng bisa di mana Instagramnya Neng ya kali ya? Boleh. Akan dipublish di situ jadwalnya kapan? Boleh deh kapan-kapan kayak gue ikutan seru deh. Boleh. Dan untuk ibu-ibu yang tarkam tadi juga boleh lihat ya permainan yang sebenarnya, biar bapak-bapak di sana ngomong bacok ditembak. Dan tolong untuk laki-laki yang sudah membuat pelipis Neng itu harus kena jahitan. Ya. Siapa namanya Neng? Sebutin aja. Sebutin aja, nggak Biar kita abang apa-apain yang kok. ini. Nggak kita apa-apain juga. Boleh gak sebelum Neng, boleh gak abang? Abang, gue jadi abang nih. Lihat Neng ini juggling bisa nggak? Oh, Coba. pakai high heels. Enggak kan dibuka high heel-nya dong. Bisa juggling pakai high heel, Neng? Coba ya. Coba. Nggak bisa, jangan lah, mahal. Nggak sekali dong. Ntar ketempuhan mahal itu. Udah, Di mana? Di sini, Neng. Bentar, saya geserin kursinya, Neng. Nih, coba ya, Neng ya. Oke. Nah, biar lega. Kelihatan nggak? Wah, harus digulung dan. Ini sponsor sepatu juga bisa nanti ya di sini nih, di meja ada pas banget nih. Boh, itu dan loh. Oke, sekali lagi Neng, coba. Idi, gol. Sponsor juga bisa masuk buat kuku ya. Kekuatan sponsor kalian. Produk kalian bisa diperkenalkan untuk juggling. Neng Fitri, seperti biasa kalau tamu-tamu datang ke sini tuh ngasih Tenang-tenangan. tenang-tenangan gitu. Silakan, Neng. Di- Bukan di baju tapi di kloset kita. Di kloset ya, maaf ya. Di kloset ya. Iya. Di mana ini? Bebas, Bebas, Neng. yang masih kosong itu yang di dalam aman kok, bukan fesus itu ya. Sini aja deh. Jijik gitu ya kayak sih, Neng agak jijik ya. ya. Susah ya kayaknya. Susah, agak Ih, ngeri ya pemain football kukunya panjang-panjang ya. Oke. Thank you Thank you. banget. Teman-teman, terima kasih yang udah menonton The Jail episode kali ini. Terima kasih juga Neng Fitri Thank sudah you. datang ke sini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di The Jail Official dan juga di @quadbacacom. Dan jangan lupa subscribe. Dan kalau lu punya ide siapa kita mau mengundang bintang tamunya, Ya. silakan tulis aja di kolom komen. Kita ketemu lagi di The Jail selanjutnya. The Jail Ambon, boy!